Permasalahan sampah bukan hanya menjadi bagian dari ekosistem perkotaan, tetapi juga desa. Munculnya komunitas atau kelompok yang konsisten dalam permasalahan tersebut bisa menjadi garda depan pengurangan sampah. Salah satunya adalah Bank Sampah Mawar Putih yang berlokasi di Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bernaung di sebuah pohon yang tak begitu rindang, gudang penyimpanan sampah berpintu seng itu menjadi titik kumpul sekelompok ibu-ibu Sabtu pagi 21 Januari 2023. Berkarung-karung jenis sampah menjadi pundi emas yang siap dipilah. Mereka adalah 5 anggota atau pengurus Bank Sampah Mawar Putih. Kegiatan itu berlangsung dengan konsisten sejak 16 Maret 2021 silam. Berangkat dari keresahan mengenai sampah sekitar, Ketua Bank Sampah Mawar Putih Ika Ramawati bersama keempat anggota PKK itu berinisiatif mendirikan bank sampah. Saat karung sampah terkumpul, mereka siap untuk membukanya. Berbagai macam sampah muntah dari karung tersebut. 3 orang bertugas untuk memilahnya. 1 lainnya mendapat bagian untuk menjemput sampah ke nasabah. Ika menjelaskan bahwa bank sampah mereka sudah berjumlah 170. Sekaligus mitranya yang tersebar di Desa Sidodadi Pontang, Andongsari, dan Desa Kraton, Kecamatan Tempuran. Sedangkan nasabahnya dari 26 orang sekarang sudah jadi 170 orang. Bermula dari saya ketemu dengan Ketua Bank Sampah Ambulu Sejahtera di tempat Dokter Yaya. Terus mereka bercerita mengenai bank sampah. Kenapa ya kok nggak kenapa nggak ada di kita? Saya coba ada kan di RT kami. Jadi PKK nggak cuma asal kumpul, asal kocok arisan selesai. Saya datangkan Ambulu Sejahtera Bu Umi ke sini, terus mereka sosialisasi, monggo, ternyata ada sambutan dari warga kami. Oh iya, enggak apa-apa. Terus itulah awal pertama kami muncul. Itu banyak kendala juga sih dari awal pertama kami muncul. Ada orang merasa kalau ditabung lo kan rugi, karena dapatnya lebaran. Sedangkan kalau kita jual di rosokan kita langsung dapat uang cash, kayak gitu. Makanya kami pun ngambil serendah mungkin. Saya bilang, oh ya udah, saya jual di rosokan, cuma jual rosokan yang nggak laku ke kami. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya mereka pun balik lagi minat ke kami. 2021 lah kami mulai dari di Maret, tanggal 16 Maret kan. Nasabahnya awalnya berapa? Dari 26, sekarang ada 170 dengan nasabah gabung sama nasabah mitra gitu. Ada 170 nasabah. Sri, salah seorang anggota, mendapat bagian untuk menjemput sampah dengan sepeda motornya. Meski berumur setengah abad lebih 10 tahun, Sri terlihat masih energik. Saat itu ia menjemput sampah tak jauh dari bank sampah yang hanya berjarak beberapa blok rumah di Ponpes Darul Huda. Setelah sampah di lokasi, Sri segera mendatangi nasabah untuk mengumpulkan sampah. 2 karung sampah diletakkannya di atas sepeda motornya. Setelah sampah ditali dengan cekatan, Sri bertolak kembali ke bank sampah. Sesampainya seorang anggota lainnya membantu Sri untuk menurunkan karung sampah tersebut. Kemudian mereka memilah sampah itu kemudian diletakkan di gudang. Sampah dijual dalam kondisi terpilah dan bersih. Sampah tersebut tidak hanya disetor tanpa cuan. Sebaliknya, bank sampah itu membeli sampah itu agar nasabah tidak merasa rugi. Sebab terkadang ada saja nasabah yang menyanyikan harga sampah mereka. Mereka menerapkan sistem tabungan sampah yang akan dibagikan setiap lebaran. Ika mengatakan ada juga nasabah yang langsung mengambil laba di tiap transaksi. Itu dapat dilakukan asalkan nominal sampahnya lebih dari Rp10.000. Perhitungan pendataan sampah dilakukan setiap kali setor. Ika bercerita bahwa dalam sekali setor pihaknya berhasil mengumpulkan banyak kardus. Kami datang, nasabah datang, kami pilah. Sampah itu langsung kami pilah. Jadi kami beli sudah terpilah. Jadi nasabah pun nggak merasa rugi. Mereka pun kadang-kadang tanya, loh nggak sak kok ekor entuk semono. Habis itu kita jelaskan itu loh mbak, botolmu lekur semini, kalengmu lo cuma semini, embermu cuma semini. Gitu kan kita bisa jelaskan. Kita nggak beli sak-sakan harga berapa itu kita nggak.
Jadi setelah kita pilah, kita kumpulkan, kita taruh gudang, disak-sak, habis gitu kita jualnya pun posisi terpilah dan bersih. Pihak pengepul mintanya bersih. Kalau bersih harganya lain Bu. Ya udah kami coba bersih. Kita ada banyak sistem ya Mas. Kita ada yang ditabung, ada mereka merasa oh ya wes barang sesuk aman minyak atau apa kayak gitu kan. Ada yang merasa kayak lah rugi men ditabung gitu ya. Sulimen sampai setahun. Ada yang mereka langsung cash ya kan. Langsung cash ya. Asalkan nominalnya di atas 10.000 ya. Kalau di bawah 10.000 kok ribet banget ya. Masih nyusui gitu. Makanya monggo saya beli tapi di atas 10.000 ya Bu. Mereka pun terima. Kami hitungnya setiap kali setor Mas. Jadi, yang terakhir kami pernah sampai setor dus itu sampai 700 kilo pernah kan? 700 kilo. Itu kerdus saja gitu. Itu kerdus saja. Jadi kalau untuk yang cenderung banyak itu malah botol itu, botol aqua, botol gelas itu cenderung banyak ya. Paling banyak itu. Sampah terbanyak yang didapatkan oleh Bank Sampah Mawar Putih ialah botol plastik dan gelas. Selain itu, mereka juga menerima sampah berupa besi, aluminium, dan tembaga. Untuk harga kardus, Ika mengatakan saat ini sedang anjlok dan pihaknya harus menjelaskan kepada nasabah. Sedangkan harga aluminium per kilogram sebesar Rp16.000. Permasalahan yang dijumpai, Ika menceritakan bahwa terkadang nasabah tidak membersihkan sampah saat menyetor ke mereka. Bahkan mereka pernah menemukan tikus dalam tumpukan sampah. Agar tidak terulang kembali, Ika dan anggota lainnya mengedukasi nasabah mereka. Dari usaha itu, mereka sedikit menemukan perubahan. Dari membangun bank sampah, Ika dan kawannya masing-masing bisa meraup hasil sebesar Rp17.000 per hari kerja. Perhitungan itu merupakan dari uang hasil setor sampah ke pengepul, dikurangi dengan pengeluaran dan uang nasabah. Sedangkan dalam setahun itu ada 100 kali operasi. Tak hanya cuan, mereka ingin menolong lingkungan agar terbebas dari sampah. Karena itu, Ika berharap agar semua orang bisa sadar bahwa sampah masih memiliki manfaat. Meski belum mengolah sampah organik, Ika menginginkan hal itu. Lagi-lagi, mereka masih memiliki keterbatasan waktu sebab urusan rumah tangga. Namun selama ini Ika menyayangkan pihak desa yang masih belum memberi dukungan nyata. Ia berharap agar pihak desa sedikit melirik usaha kelompoknya. Tujuan awal sih supaya ibu-ibu itu kita ngerumpi tapi tidak ada hasil lah. Kayak gini kan ibu-ibu sebenarnya banyak ngerumpi juga, kita ngerasani orang gitu. Tapi ada hasilnya ya kita sedikit bergerak lah tangan kita bisa bergaji dalam satu hari itu kita bisa bergaji kayak gitu kan dari hasil SHU yang kita nanti bagikan setiap awal puasa. Kayak gitu. Selain itu juga kayaknya kita coba menolong dunia ini bebas dari sampah gitu kan. Kita memang sedikit kita sekarang tuh kalau bisa nyadarkan satu gang ini aja untuk setor sampah ke kita itu lumayan banyak, tapi kan kita pun nggak bisa nyadarkan semua orang untuk setor sampah kan. Jadi sedikit kita bisa menyelamatkan sampah-sampah kita, bisa kita daur ulang, kita jual kembali atau gitu. Kadang-kadang orang itu bilang setor sampah nggak dianu loh, kadang-kadang ada rambutnya jadi sapu langsung dimasuk nosa kan kayak gitu. Ada malah yang kayak kapan hari Mika kita terima, Mika makanan, ya asal taruh aja padahal uget-uget ya gitu kan, terus ini rasa gitu kan. Jadi ya sudahlah resikonya. Pernah kita nemu tikus, tikus itu pernah kita urut gitu. Itu biasanya gitu nanti diedukasi nggak Bu ke yang bersangkutan besok-besok jangan begini ya. Iya pastilah kita pun nggak mau terulang dua kali ngumpulin rambut-rambut kayak gitu. Harapannya semoga semua orang sadar lah kalau sebenarnya sampah yang kita hasilkan tiap hari itu masih bisa ada gunanya, masih bisa kita jual, masih bisa jadi uang berarti kayak gitu. Saya lihat tuh orang-orang kayak aduh apa jenis nggak peduli sampah, habis minum asal buang, asal buang kayak gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, di dapur saya itu sudah ada loh kresek, sudah bisa langsung tak masuk. Sudah ada pemilahan. Secara nggak kayak gitu. Kalau kita sudah terbiasa, nanti kita nyadarkan orang yang kadang-kadang kayak di desa belum dukung ya. Belum ada dukungan secara konkret. Enggak, cuma mereka yo kapan hari cuma merasa senang ada kami, cuma kayak gitu kan, sebatas kayak gitu.
Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.